manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individu, yang berarti tidak dapat dibagi. Kata individu merujuk pada perseorangan manusia. Makna tak dapat dibagi dalam konteks manusia ini merujuk pada unsur yang dimiliki oleh manusia, yaitu jiwa dan raga, yang mana keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Setiap manusia memiliki ciri fisik yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga memudahkan untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Hal ini kemudian dikenal sebagai suatu ciri fisik yang khas yang melekat pada manusia. Manusia berjalan, bekerja, bahkan tertawa, dan kegiatan lainnya dijalankan oleh fisik manusia. Oleh karena itu, unsur raga atau jasmani ataupun fisik ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam hidup manusia. Di samping itu, manusia juga terdiri dari unsur jiwa atau disebut juga sebagai unsur rohani atau psikis. Unsur ini termasuk di dalamnya perasaan, emosional, dan unsur religius, dan lain sebagainya. Unsur ini akan mempengaruhi tindakan manusia dari dalam. Hal ini berarti tindakan manusia sangat berkorelasi dengan kondisi jiwanya. Seseorang yang bertingkah laku baik akan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan yang sehat. Itu pula dengan sebaliknya, tindakan seseorang yang dinilai tidak baik akan dikaitkan dengan kondisi kejiwaannya. Kegiatan manusia tidak semata-mata digerakkan oleh jasmaninya saja, tetapi juga aspek rohaninya. Sehingga penting sekali bagi manusia untuk memelihara unsur jiwa dan raganya. Berikutnya mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yang berarti manusia mempunyai naluri untuk bergaul dengan manusia lainnya, sehingga manusia disebut makhluk sosial. Hal ini tidak terlepas dari kehidupan manusia yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Adapun yang menyebabkan manusia selalu hidup bermasyarakat antara lain karena adanya dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia. Misalnya hasrat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup seperti makan dan minum, hasrat untuk membela diri, hasrat untuk memiliki keturunan. Insting tersebut sudah ada pada diri setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hidup dan mencukupi kebutuhan secara pribadi tentunya akan menimbulkan kesulitan dan sesuatu yang mustahil. Bentuk interaksi aktif muncul karena ada dorongan dalam diri manusia untuk hidup bersama dalam masyarakat, sehingga manusia memiliki dua keinginan utama, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia di sekelilingnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan alam dan lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lainnya dan melakukan interaksi. Manusia tidak mampu mewujudkan potensi dan kebutuhan dirinya seorang diri, sehingga membutuhkan manusia lain untuk memenuhinya. Selanjutnya, peran manusia sebagai makhluk individu. Terkait peran manusia sebagai makhluk individu, hal ini sangat berkorelasi dengan hasrat manusia untuk memenuhi kebutuhan atau mengejar kebahagiaan diri. Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Artinya, kebutuhan untuk raga perlu diraih dan kepuasan atau kebutuhan rohani juga diperlukan. Karena kepentingan manusia untuk meraih hal-hal tersebut memunculkan sifat individualistik dalam diri manusia yang bersangkutan. Sifat individualistik dalam meraih apa yang menjadi kebutuhan manusia menjadi hal positif dan baik terkait dengan konteks peran manusia sebagai makhluk individu. Karena apabila manusia tidak bersifat individualistik, maka sesuatu yang dicita-citakan tersebut akan mustahil untuk terwujud. Di samping itu, faktor pemenuhan atas kepentingan diri dapat menjadikan individu saling bersaing atau berkompetensi. Jadi, dari pemaparan tersebut, manusia sebagai makhluk individu berperan untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka manusia akan mengupayakan 4 hal. Yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat martabat dirinya. Yang kedua, mencukupi hak-hak dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga, mewujudkan potensi diri, jasmani maupun rohani. Yang keempat, kebutuhan dan kepentingan pribadi demi kesejahteraan hidup. Namun meskipun demikian, tidak jarang kita temui dalam proses pemenuhan akan kepentingan tersebut menjadikan seseorang memiliki sifat individualistik yang menjadikannya menjadi egois pada kondisi sekitarnya, yang menjadikannya bersikap tak berempati, acuh, egois, atau bahkan tidak membantu sesama karena khawatir tidak terpenuhi akan kebutuhannya. Di samping itu, kondisi tersebut dapat menjurus pada timbulnya persaingan yang tidak sehat. Akibatnya, masyarakat menjadi tidak tertib, penuh konflik dan persaingan serta saling memaksakan kehendak, atau bahkan dapat memicu timbulnya permusuhan atau perpecah belahan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, yaitu peran manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki peran lain di samping menjadi manusia sebagai makhluk individu, yaitu berperan menjadi manusia sebagai makhluk sosial.
Sejatinya, manusia juga memiliki kodrat menjadi makhluk sosial, sebagaimana pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berarti manusia akan senantiasa dan selalu berhubungan dengan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak akan mampu bertahan hidup sendirian di dunia ini tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya. Kebutuhan manusia dapat terpenuhinya melalui adanya interaksi sosial dengan manusia atau kelompok lainnya. Interaksi ini pada akhirnya akan membentuk kehidupan berkelompok pada manusia. Berbagai jenis kelompok sosial tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk melakukan interaksi. Bila kita mengingat kembali, maka akan kita temukan fakta tidak ada satu hal pun di dunia ini yang kita peroleh atau berhasil dilakukan tanpa bantuan orang lain. Sejak manusia dilahirkan, bahkan sampai seseorang mengembuskan nafas terakhirnya, tetap akan membutuhkan bantuan manusia lainnya. Seperti halnya kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, seperti makan, bekerja, bergaul, dan lain sebagainya. Contoh tersebut semakin mempertegas kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, seperti yang disebut Aristoteles, yaitu zoon politikon. Selanjutnya, dinamika interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok manusia maupun antar orang dengan kelompok manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau resiprokal. Hal ini berarti ada hubungan yang saling mempengaruhi terkait manusia dengan kelompok. Interaksi sosial dimaknai ketika adanya hubungan saling yang melibatkan individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau bahkan kelompok dengan kelompok. Hal ini disebut juga sebagai adanya aksi dan reaksi. Interaksi dapat berbentuk akomodasi, kerjasama, persaingan, atau bahkan pertikaian. Interaksi sosial memiliki beberapa ciri, yaitu pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, adanya hubungan maksud dan tujuan. Dan yang keempat, adanya dimensi waktu. Dengan ciri yang disebutkan, maka akan disimpulkan bahwa syarat adanya interaksi adalah dengan adanya kontak sosial. Kontak sosial berasal dari kata kon atau kun, yang berarti bersama-sama, dan tango berarti menyentuh. Namun, kontak sosial bukan hanya bersentuhan secara fisik saja, tetapi juga dapat berupa bicara lewat telepon, surat, media sosial, dan lain sebagainya. Kontak sosial juga dibagi menjadi dua sifat, yaitu yang pertama, kontak primer berupa kontak langsung seperti berjabat tangan, berbicara, memeluk, tersenyum, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kontak sekunder berupa kontak yang terjadi dengan bantuan perantara seperti telepon, berkomunikasi melalui media sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, etika dan prinsip dalam masyarakat menurut Islam. Dalam Islam telah diberikan tuntunan mengenai cara bergaul dengan orang lain, yaitu dengan hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, terdapat etika bertetangga, adab bertamu, dan menjadi tuan rumah, menjalin hubungan persaudaraan, hingga mengenai pergaulan antar sesama manusia secara baik yang telah dijelaskan dalam Islam. Terdapat 3 prinsip, yaitu 1. Prinsip etika bertetangga. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 36, yaitu dijelaskan bahwa berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong dan yang membanggakan diri. 2. Prinsip dalam etika bertamu. Pada hadis riwayat Muslim, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tamunya. Berdasarkan hadis itu, maka dimaksud adalah menyambut kedatangan tamu lalu menyalaminya dengan hangat dan menahan diri supaya tidak menunjukkan sikap dingin. Merupakan salah satu cara untuk memuliakan tamu yang harus ditunjukkan oleh tuan rumah. Kemudian, tuan rumah harus melanjutkan dengan beramah tamah, menyiapkan makanan dan tempat istirahat bagi tamunya. 3. Prinsip etika dalam pergaulan. Etika dalam pergaulan seperti yang diriwayatkan dalam Imam Muslim pada Sahih Muslim hadis, di mana hadis itu memerintahkan untuk sebaik mungkin memilih teman agar tidak salah pergaulan. Tata krama yang diatur sedemikian rupa merupakan pedoman pergaulan antara manusia berakhlak mulia terhadap orang tua, anak-anak bertetangga, dan saudara seiman, bahkan masyarakat lainnya seperti anak yatim, orang miskin, dan sanak saudara.
makhluk individu dan sosial. Wow, terima kasih banyak. Bye-bye.